hari ini, ya Kak ya? Pasti baik dong ya. Itu baik dong. kenapa pakai baju hitam-hitam Kak? Oh, kenapa ya? Kayaknya kita mau ibadah deh. Tapi kenapa hari Jumat ya? Iya, biasanya kita ibadah di hari Minggu. Hari ini hari Jumat. Iya, adik-adik yang di rumah ada yang tahu kita memperingati apa pada hari ini? Iya, kita memperingati hari Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah hari kematiannya Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa kakak, dosa adik-adik semua, dosa kita semuanya. Sebelumnya kita bernyanyi dulu lagu Bapa Ku Datang Padamu. Ayo adik-adik semuanya, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Selamat pagi adik-adik kakak di rumah. Kita mau berdoa ya. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini Engkau disalibkan dan mati untuk kami. Kami sedih Tuhan, dan kami percaya di dalam kesedihan kami ada kemenangan dari-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami semakin sayang sama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus yang Maha Kuasa meninggalkan Bapaknya, turun ke dunia dalam kandang yang hina. Yesus yang tak berdosa rela turut menderita, berikan nyawanya disalib di Golgota. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya
kita, yaitu kita yang kedua yang bunyinya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Nah, dalam bahasa Simalungun, lang maloga no anmo, anjahalang malo usihanmu, barang ahanan inago di atas, pakon na itamohon, agena ibagas ba, pakon na iturun di tanah, anggona gabi si sumbahon, barang si balosan. Nah, yang artinya adik-adik, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya. Jangan berbakti dan melakukan penyembahan kepada berhala. Jangan melakukan penyembahan memohon berkat atau perlindungan dari benda apapun yang ada di bumi ini. Tetapi kita hanya berserah dan memohon hanya kepada Allah lah satu-satunya jaminan keselamatan dan sumber berkat bagi kita. Amin. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titahmu. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke ayat hafalan, mari kita bernyanyi dulu. Kasih Yesus, manis dan indah. Yuk, nyanyi sama-sama. Jumat Agung ya. Sekarang kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan di hari ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita ucapkan ya adik-adik sekolah minggu yang di rumah. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.
16. Wow, sekarang anak-anak sekolah minggu aja semua ya. Jadi sekolah minggu yang di rumah dan keluarga sama-sama untuk mengucapkannya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Wow, sekolah minggu keren. Jadi ayat hafalannya dipelajari dan dihafal. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan untuk kita semua. Yuk, mari bernyanyi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda ombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk selamatkan orang berdosa, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk selamatkan orang berdosa, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, di Jumat Agung ini kami memperingati kematian-Mu yang menyelamatkan kami itu. Ketika kami mengenangnya hari ini Tuhan, biarlah semakin kuat iman kami kepadamu. Dan kami tidak jauh-jauh dari berkati keluarga kami, berkati semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita, keluarga yang terkasih, tertulis pada Yohanes 19, ayatnya ke-17 sampai 24. Begini firman Tuhan, mari kita dengarkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain,
janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik dan keluarga yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita mengenang tentang wafatnya Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar cerita itu mungkin saja hanya dalam hati kita, iya dia mati, tuh ada gambarnya, tuh ada salibnya. Kayaknya gampang ya, mudah ya. Tapi ternyata kalau kita ikuti cerita yang di dalam Alkitab ini, mengerikan sekali. Coba bayangkan, Tuhan Yesus nggak ada salahnya, tapi harus dihukum. Tuhan Yesus nggak ada salahnya, tetapi harus menderita. Kadang-kadang adik-adik pasti sering, kok aku anak-anak nggak salah kok, Bapak marah ke aku ya. Aku nggak ada salah. Padahal ayah dan ibu sedang bermasalah. Nggak enak ya. Kita nggak ada salah, tiba-tiba pulang dari sekolah udah kena marah. Padahal mamanya tadi dari kantornya banyak masalah. Kita yang kena marah. Nggak enak. Tuhan Yesus tidak hanya memikul salib, tapi dipukul. Coba, betapa sakit hatinya kita ya. Nggak salah dipukul. Siapa adik-adik di sini yang sering dipukul orang tua? Bilang ya sama mama, bapak, atau siapapun yang memukulmu, bilang sakit loh. Ingatkan aja aku. Kalau susah mengingatkan aku, jangan terus dipukul. 1 kali, 2 kali kan bisa. Ya, adik-adik kalau ada yang memukul, bilang jangan dong dipukul. Sakit, ya. Dan kepada orang tua kami pun, kalau ada anaknya salah, kalau enggak parah kali, janganlah dipukul. Diingatkan aja, anak kita kok. Toh setelah ibu, bapak, kakak memukul anak itu menangis, kita pun diam-diam menangisnya. Apalagi demam pula yang kita pukul. Jadi peristiwa Tuhan Yesus ini bilang, gak usah mukul ya, gak usah. Nah, Tuhan Yesus dengan membawa salibnya dia gitu ke Bukit Tengkorak. Ngeri ya Bukit Tengkorak, mungkin di sana banyak tengkorak atau bukitnya berbentuk tengkorak. Tapi yang pasti di situ banyaklah orang yang mati. Nah, ketika Yesus dibawa ke sana, maka Yesus disalibkan. Nah, inilah firman kita tadi. Yesus disalibkan. Rupanya ada diskusi antara orang-orang banyak itu kepada Pilatus, bilang, jangan dibikin Raja Yahudi, jangan. Tapi bikin, kata Pilatus, aku adalah Raja Yahudi, gitu. Terus enggak, mereka berdialog. Akhirnya apa kata Pilatus sebagai penguasa, dan itu juga suruhan Tuhan untuk mengatakan kepada kita sampai sekarang. Ditulislah di situ di atas salibnya Tuhan Yesus, INRI. INRI artinya Yesus Nazaretus Rex Iudeorum. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi karena itu daerah kota, rupanya Yesus di sana mau menuju tempat Bukit Tengkorak itu melewati kota.
Kenapa melewati kota? Biar jerak orang. Biar nggak berani lagi orang melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mempermalukan. Jadi ibu bapak kita semua jangan suka mempermalukan orang ya. Jangan suka mempermalukan orang. Mungkin maksud kita supaya bertobat. Supaya dia bertobat saya permalukan lah. Oh enggak signifikan, enggak bagus itu. Baiklah kita tidak mempermalukan, tidak membuli. Supaya apa? Supaya kita pun tahu bahwa mempermalukan itu tidak baik. Nah, hari ini Tuhan Yesus disalibkan, kita mengenang. Hari ini kita diingatkan dengan 7 perkataan Yesus yang disalib, sekaligus juga menyegarkan kita bagaimana menderitanya dia untuk menyelesaikan tugasnya. Yang pertama Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yang kedua Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersamaku di Firdaus." Dan yang ketiga, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Dan yang keempat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang kelima, "Aku haus." Yang keenam, "Sudah selesai." Yang ketujuh, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengingat itu semua, merenungkan itu semua, Yesus sangat menderita. Tetapi pekerjaannya harus selesai. Tugasnya harus selesai. Untuk itu, ketika dia sudah mati, maka dia mengunjungi dunia orang mati. Dia bersama dengan orang mati. Maka buat adik-adik, keluarga kami, Yesus sudah sampai ke dunia orang mati. Jadi kita tidak usah takut lagi bahwa saudara-saudara kita yang selama ini belum mengenal Kristus itu pun sudah dikunjungi Tuhan Yesus. Jadi inilah enaknya pengikut Kristus, bahwa dunia orang hidup dan dunia orang mati Kristus ada. Dan kabar baiknya, kita pun nanti begitu. Kalau pada waktunya kita nanti mati, kita akan bangkit kembali bersama dengan Kristus. Itu berita keselamatannya. Jadi buat adik-adik, orang tua, Kristus itu ada untuk orang yang hidup dan yang mati. Dan di Jumat Agung ini dia mengingatkan kepada kita bahwa kematian pun di tangannya, kehidupan pun di tangannya. Kristus kita adalah Allah buat orang yang hidup dan yang mati. Selamat Jumat Agung buat kita semua adik-adik. Ingatlah, ketika Jumat Agung itu ada 2 orang muridnya yang sering sekali menjadi renungan kita. Yang pertama Petrus. Apa yang dilakukan Petrus ketika ditanya orang, kamu itu kenal Yesus? Enggak. Petrus menyangkal Yesus. Ya, kita sering juga ya, adik-adik ya, sakit takutnya dengan teman-teman. Enggak, saya enggak kenal. Jangan. Atau malah seperti Yudas, menjualnya sekalian. Udah dijualnya, nyesal dia. Ya, mari kita orang-orang sekarang, adik-adik yang terkasih, ingat perkataan Tuhan Yesus yang 7 itu, dan kematian Tuhan Yesus adalah untuk
meskipun dia tidak berdosa, dia menanggung dosa kita. Kita yang salah, tapi dia yang menderita. Dia adalah Allah, tapi dia yang menolong kita. Kalau begitu, ayo di Jumat Agung ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah di dalam iman. Hidup mati kita ada dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa menutup khotbah ini. Oh Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana menderitanya Engkau di kayu salib, dengan 7 perkataan-Mu yang menyegarkan kami. Dengan kematian-Mu di kayu salib itu, menguatkan iman kami. Kristus kami adalah Allah untuk orang hidup dan yang mati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seluruhnya, mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa syafaat bersama. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menanggung dosa manusia, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau rela menderita, disalibkan, dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami yang hina dan penuh dosa. Tuhan Yesus, saat ini kami seluruhnya, guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, dan orang tua adik sekolah minggu, dan seluruhnya yang ikut ibadah sekolah minggu, walaupun ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami tetap mengingat dan mengenang pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa dan tiada tandingannya. Terima kasih Tuhan, kami ingin Roh Kudus-Mu hadir di hati kami, menumbuhkan iman serta pemahaman yang benar akan penderitaan-Mu di kayu salib, supaya kami tahu
mensyukuri kasih dan pengorbanan Tuhan, sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena Tuhanlah Juru Selamat yang menebus kami dari segala dosa. Ya Tuhan Yesus, dalam ibadah kami ini, kami berdoa buat seluruh anak di Indonesia dan di seluruh dunia, terkhusus adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Lindungi mereka ya Tuhan, buat mereka mengerti dan merasakan arti dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sinari hati dan jiwa mereka, agar adik-adik sekolah minggu membuka hati dan bertumbuh dengan mencintai firman Tuhan. Tuhan Yesus, sudah setahun lebih seluruh adik-adik sekolah minggu harus belajar di rumah, tidak di sekolah. Sudah setahun lebih adik-adik sekolah minggu tidak dapat ke gereja karena penyakit COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan, hanya dengan darah-Mu yang tercurah di Golgota yang dapat menyucikan kami dari segala penyakit berbahaya, terkhusus COVID-19. Karena itu Tuhan, kami mengharapkan pengorbanan Tuhan sekali lagi untuk mengalahkan dan menghapuskan COVID-19 dari dunia ini, sehingga seluruh kegiatan kami, baik pekerjaan, sekolah, dan ibadah kami, boleh kami lakukan bersama-sama dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu dan orang tua dari adik-adik sekolah minggu yang saat ini berada di tempat masing-masing. Tuhan, berkati kehidupan mereka, berhati pelayanan mereka, sehingga itu terjadi karena kuasa dan kami hanya boleh mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus saat ini hingga selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan, beberapa hari yang lalu saat hendak melakukan ibadah, jemaat katedral di Makassar mengalami cobaan. Kami tahu tiada yang luput dari perlindungan dan perhatian dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, sehingga seluruh jemaat yang ada di katedral di Makassar boleh selamat. Luar biasa kasih-Mu kepada mereka. Karena itu Tuhan, dengan mengalami dan melihat kejadian ini, kami seluruhnya boleh bertekad di dalam hati dan hidup kami untuk saling mengasihi, saling menghormati, tanpa harus ada yang disakiti. Terima kasih Bapa yang baik, pengorbanan-Mu di kayu salib tidak akan sia-sia, karena kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, saat ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak sekolah minggu semuanya, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kalian sudah mempersiapkan persembahannya kan? Kalau sudah dipersiapkan, mari pegang di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi persembahannya, lalu ucapkan Hubere doon, hubani harajaon minai bata. Sekarang kita bernyanyi lagunya Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak
menutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada buhur nami asetorang ganu, sengboi dalan non nami salakana dosa, dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.